Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusri Atkah dengan NIM 418200109 Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan presentasi forum 4 tugas mata kuliah statistik dan probabilitas yang berdosen yaitu Bapak Dr. Andes Budiantoro MA. Teori peluang. Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang, analisis fenomena acak. Objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian. Abstraksi, matematis, non-deterministik, peristiwa atau kuantitas struktur yang dapat berupa kejadian tunggal atau berkembang dari waktu ke waktu dalam mode tampak acak. Jika koin individu melempar atau gulung dadu dianggap peristiwa acak, maka jika berkali-kali mengulangi urutan kejadian acak akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari, diprediksi. Dua hasil matematis represif menggambarkan pola tersebut adalah hukum dan teorema limit pusat. Sebagai dasar matematika untuk statistik, teori peluang adalah penting untuk kegiatan manusia yang banyak melibatkan analisis kuantitatif, set besar data. Metode teori peluang juga berlaku untuk deskripsi sistem yang kompleks. Sebuah penemuan besar fisika abad ke-20 adalah sifat peluang fenomena fisika yang skala atom dijelaskan dalam mekanikum atom. Rumus peluang. Probabilitas atau peluang suatu kejadian A terjadi dilambangkan dengan notasi P atau A, P kecil atau A atau PR atau A. Sebaliknya probabilitas bukan A atau komplement A atau probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi adalah 1 strip P atau A. Untuk menentukan rumus peluang kejadian menggunakan rumus sampel biasanya disimbolkan dengan S. Dan suatu kejadian, jika A adalah suatu kejadian atau peristiwa, maka A adalah anggota dari himpunan ruang sampel S. Peluang kejadian A adalah P A sama dengan N atau A atau N atau S. Keterangan NA adalah banyak anggota himpunan kejadian A. NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Lanjut. Sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan peluang ketika A kejadian A muncul mata dadu dengan angka prima, B kejadian muncul mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Jawab. Percobaan melempar dadu menghasilkan 6 kemungkinan, yaitu muncul mata dadu 1, 2, 3, sampai 6, sehingga dapat dituliskan bahwa N atau S sama dengan 6A. Pertanyaan munculnya mata dadu prima, yaitu peristiwa angka yang muncul merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5, sehingga dituliskan ke jumlah kejadian N atau A sama dengan 3. Jadi nilai peluang dari kejadian A tersebut adalah sebagai berikut. P A sama dengan N atau A atau NS. PA sama dengan 3/6 sama dengan 0,5. B. Maka kejadian B yaitu peristiwa muncul mata dadu dengan jumlah kurang dari 6 kemungkinan. Angka yang muncul yaitu 1 sampai 5. Jadi nilai peluang dari kejadian B tersebut adalah sebagai berikut. PB sama dengan NB atau NS. PA sama dengan 5/6. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian B telah terjadi. Peluang bersyarat dilambangkan dengan PA B. PA B dibaca peluang terjadi A bila B telah terjadi, atau peluang A bila AB diketahui. Misalkan ruang contoh berpeluang sama dari percobaan melempar sebuah dadu berisi 6, maka S sama dengan 1 sampai 6, dan terdapat 2 kejadian, yaitu B adalah kejadian muncul sisi kurang dari 6, maka B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah kejadian munculnya sisi genap, maka A sama dengan 2, 4, 6 berdasarkan hal ini. Maka BP sama dengan 5/6 dan PA sama dengan 3/6 atau 1/2. Jika dua kejadian A dan B dilakukan berurutan, yaitu B terjadi terlebih dahulu kemudian menyusul A, maka A 2
4-nya peluang kejadian A setelah kejadian B atau A given B dan dituliskan sebagai PA B sama dengan 3/5. Dan lanjut teorema Bayes, yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana cara memperbaharui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita udah menentukan suatu bukti atau petunjuk baru. Nah, bisa dikatakan juga sebagai suatu fenomena dengan dua penafsiran yang berbeda. Contoh soalnya, yaitu diketahui PA sama dengan 0,4, P atau B sama dengan 0,3, PB per A sama dengan 0,65. Berapakah nilai dari P atau A per B? Pembahasannya, diketahui PA sama dengan 0,4, PB sama dengan 0,3, dan PB per A sama dengan 0,6. Sehingga P atau B per B, A per B adalah sebagai berikut. P buka kurung AB tutup kurung sama dengan P atau BA, P atau A per PB sama dengan 0,6, 0,4 per 0,3, hasilnya sama dengan 13/5. Contoh soal kejadian saling bebas. 2 buah dadu sisi 6 dilemparkan sekali secara serentak. Misalkan A dalam kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian muncul mata dadu kedua angka 5. Apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas? Penyelesaian, menentukan anggota himpunan masing-masing. A 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, N A sama dengan 6. Begitupun B 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 dan 6,5, NB sama dengan 6. AB sama dengan 3,5, NAB sama dengan 1. Menentukan peluang masing-masing, ada 2 dadu dilempar sehingga NS sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. PB-nya NB per NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. PAB NAB per NS sama dengan 1/36. Apakah berlaku PAB PPA atau PB? Mari kita cek. PAB sama dengan PA PB 1/36 sama dengan 1/6 dikali 1/6, hasilnya 1/36 sama dengan 1/36. Karena berlaku PAB sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B saling bebas. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.